Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 1 Februari ya, awal bulan Februari di tahun 2021, di tahun yang katanya penuh harapan, tahun yang penuh bullish ya. Nanti di video kali ini saya akan bahas insight saya di bulan Februari seperti apa, lalu mungkin strategi-strategi yang bisa kita lakukan seperti apa, lalu terkait market kita dalam jangka pendek ini kayak gimana, karena udah cetak rekor 7 hari beruntun merah dan 7 hari beruntun pula membuat lower low. Nah, ini menjadi hal yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, dan saya yakin bencana ini ya, ini saya kenapa sebut bencana karena semua orang saya yakin merasakan dampaknya. Saya pun juga, kalau Anda lihat thumbnail itu gambar dari video ini ya, khusus morning briefing ini saya tampilkan. Pertama adalah return portal saya ya. Saya trading pakai 3 account ya untuk trading bersama member VVIP. Alhamdulillah tiga-tiganya hijau. Ini saya capture salah satunya saja. Sempat terbaik hampir 30% lebih ya, tetapi karena seminggu terakhir seperti itu, dari tanggal 21 diguyur habis, akhirnya sisa pas 20%-an. Ya saya nggak tahu kenapa pas 20%-an ya, tapi intinya tergerus lumayan. Ya makanya di bawahnya saya ada kasih screenshotan itu return daily-nya. Bahkan terakhir penutupan ketika market minus 1,9%, kami VVIP justru profitnya gila-gilaan. Ya karena apa? Karena di setiap momen, di setiap kondisi market yang bagaimanapun akan selalu ada saham-saham yang potensial. Ya akan ada selalu saham-saham potensial yang bisa kita tradingkan. Nah, itulah kenapa di VVIP meskipun kita tetap kena dampak ya, saya terbuka saja, ada saham kami yang kami rekom, Juspay ya. Itu sebenarnya teknikalnya bagus banget, tapi karena dia open suspend-nya pas di sini ya sudah ke bawah, panic selling yang luar biasa. Kami masih nyangkut dua kali ARP ya. Jadi saya selalu transparan ya, tetapi meskipun jasa saya nyangkut tetap tidak berpengaruh signifikan. Kenapa? Karena money management yang saya gunakan. Ya, jadi salah satu teknik yang paling penting yang selalu saya ajarkan kepada seluruh teman-teman di sini itu ialah terkait money management. Ya, banyak yang tumbang, banyak yang portonya minus 10%, 20%, 30%, kesalahannya cuma satu. Porsinya, pertama, porsinya itu jumbo. Ya, mau cepat kaya. Ya gak sih? Ya. Gua kalau 20% cuannya dikit lah. Buktinya saya bisa kok. Ya, saya bisa kok, nggak all in dapat untung gede. Ya. Nah, ketika 10% mah dikit, gue masuk deh 50%, 70%, 100% margin deh. Nah, ketemu market seperti ini, habis. Makanya kalau setiap ada yang chat ke saya, baik itu non VVIP, itu banyak juga yang japri langsung ke saya tetap balas kayak gitu, cuman ya saya prioritasin member VVIP ya. Nah, banyak yang lapor, saya minus 30%, 25%. Pas saya tanya balik, dibuka porto, oke, kesalahannya bukan satu deh, dua. Yang pertama ialah pengaturan dananya nggak baik, lotnya gede-gede, di satu saham itu tiba-tiba beli misalnya 100 juta, saham lain cuma 5 juta, 5 juta. Nah, itu kan money management yang jelek parah. Artinya kalau Anda bergantung pada satu saham dan satu saham itu fail, nah kesalahan kedua yang Anda lakukan ialah Anda tidak mau disiplin. Di saat cut loss, Anda nggak mau cut loss. Besok juga naik, dari kemarin juga gitu ya, nggak usah cut loss, besok juga naik. Nah, itu yang salah ya. Saya selalu bilang di 2021 yang nggak disiplin pensiun ya. Di awal video pertama kita di Januari itu saya tekankan seperti itu, yang tidak disiplin pensiun. Dan mungkin teman-teman sekarang terbukti yang tidak siap, tidak disiplin ya. Teman-teman mungkin sekarang berpikir, udahlah, gue nggak mau trading, gue mau tutup account aja deh, gue mau invest aja, ataupun gue mending reksadana aja. Mungkin ada yang sudah berpikir seperti itu. Tapi letak kesalahannya dua, tidak disiplin dan money management ya.
Asal dua ini dikendalikan, memang saya tidak bisa pungkiri seminggu ke belakang ini, 7 hari kerja ke belakang ini kita digebok habis-habisan. Ya, ini bukan kesalahan dari teman-teman juga. Ya, tetapi kalau Anda setidaknya disiplin dan pakai money management, Anda harusnya loss-nya nggak sampai puluhan persen. Harusnya seperti itu. Kenapa? Karena dari awal Februari, awal Januari, gini ya, ini kan awal Januari ya, market kan naik. Sampai pertengahan itu kan market naik kencang. Jadi sebenarnya nggak ada alasan Anda nggak profit di sini. Ya. Di sini Antam, konstruksi, farmasi ini cuan gila. Ya. Jadi kalau di total ya harusnya masih cuan. Ya. Saya pun salah satu cuan tergede saya dari farmasi 50% lebih. Ya, lalu konstruksi, lalu saham nikel, Antam dan yang lain-lain lah. Live trading setiap hari itu cuannya gede. Nah, di sini kepukul. Ya, sudah, itu kan alur trading. Jadi, nah masalahnya yang saya bingungkan juga, teman-teman selalu bilang rugi, terus dalam hati saya kemarin nih ngapain aja, dalam hati saya dari awal bulan masa Anda nggak profit sih sama sekali. Nah, kalau Anda di masa kayak gini pun nggak bisa cetak uang, wah berarti Anda ada yang salah sistemnya. Ya, kalau Anda trading sendiri, berarti cara analisa Anda yang mungkin masih belum benar. Ya, harus diperbaiki, nggak apa-apa, belajar, itu bagus. Lalu yang kedua, ketika Anda mungkin join salah satu grup premium, mungkin pertama grup premiumnya yang nggak jelas. Yang kedua ialah grup premiumnya jelas, tapi Andanya yang tidak ngikutin. Ya. Karena kalau Anda ikut grup premiumnya bagus dan Anda ikutin full, pasti aman. Setidaknya masih profit kok. Ya. Harusnya masih profit. Mentok-mentok agak minus. Ya, meskipun kena gebok di sini, mentok-mentok nggak akan minus. Nah, tetapi kan minusnya ini paling banyak di Antam, BRIS, Farmasi, BBKP, ya itulah, BRIS, BBKP, Antam, Farmasi, Konstruksi. Ya di 5 sektor, di 5 saham ini kan. Ya, jadi ya ini pure karena teman-teman tergiur mau cepat kaya di pasar saham. Ya, itu aja, itu gambaran saya dulu. Semoga nextnya di Februari Anda lebih disiplin. Kalau nggak disiplin, siap-siap pensiun dini. Ya, siap-siap pensiun dini. Tapi kalau buat Anda yang tipe belajar, Anda bagus banget. Anda dapat ilmu banyak di seminggu ke belakang kemarin. Pentingnya menggunakan money management, pentingnya menggunakan stop loss, Anda sudah sadar. Pasti Anda sudah sadar. Ya, coba yang sudah sadar, oh iya Om Seo, akhirnya dari dulu nggak pernah mau pakai stop loss, sekarang pakai stop loss. Nah, sudah banyak yang sadar, sudah banyak yang chat ke saya, oh iya Om, ini salah. Dari dulu saya berpikir bahwa nggak usah di cut loss, besok juga terbang. Tapi sekarang salah, saya hold farmasi 50% Om saya hilang. Nah itu, pentingnya cut loss dan juga money management. Ya. Nah untuk member VVIP akan saya gembleng. Anda nggak usah khawatir, akan saya gembleng Anda terus-terusan di morning briefing VVIP dan juga di grup. Tenang saja, ya saya selalu bersama Anda. Nah, lalu pengumuman penting kedua yang ingin saya sampaikan ialah per hari ini saya recording di tanggal 31, itu promo VVIP Silent Trader sudah habis. Jadi promonya ini sudah close, nanti akan saya close di jam 23.59 ya. Rencananya memang per 1 Februari harga baru. Cuman karena saya melihat bahwa kondisi marketnya juga lagi begini, saya juga yakin teman-teman juga lagi sedang dalam masa portonya lagi goyang gitu ya. Jadi ya saya tidak menaikkan dulu, mungkin nanti per 1 Maret baru saya naikkan. Ya kebetulan juga bot saham kami belum jadi gitu, terus lalu untuk mobile apps juga masih belum jadi. Jadi ya nggak apa-apa lah, nanti aja sekalian di 1 Maret. Ya tapi promonya sudah nggak ada. Anda daftar pakai normal. Ya, Anda daftar membershipnya normal. Ya sudah tidak ada promo lagi. Nah, lalu untuk pengumuman berikutnya, untuk teman-teman yang mau join kelas belajar kami, Silent Trader Academy Class, di sana saya akan bahas full teknik tips trading, langsung open kasus, langsung pakai data ketika saya rekom saham ini, alasannya apa, itu teman-teman langsung praktek. Pesertanya sudah hampir 200 orang. Saya akan close registration itu di tanggal 13 ya. Saya akan close di tanggal 13 Februari. Ya, di hari Sabtu saya akan close registration. Nah, per hari ini nanti malam saya akan publish video panduannya, video panduan dulu. Lalu saya akan publish video materi untuk member peserta STAC. Jadi mereka sudah bisa prepare. Nah, buat Anda yang mau join, langsung saja chat ke staff kami
@staffsilent ya. Sebelumnya kalau buat Anda yang belum join Telegram kami, silakan chat linknya. Linknya ada di deskripsi. Link join Telegram kami silakan. Belum post video dia. Ya, ini mah member-member yang inilah. Ya, kemarin DMMX panik. Wah, gimana nih? Ya, ketika cuan diem. Ya, biasalah. Ya, orang-orang seperti itu udah biasa. Saya lihat nggak bakal maju orang-orang kayak gitu. Ya, nah, apalagi? Oh ya, nah untuk yang mau join VVIP Silent Investor juga sama. Ya, teman-teman yang sudah payment akan dikasih link untuk join. Ya, jadi per 1 Februari sudah bisa menikmati fasilitas dari VVIP Silent Investor. Untuk kuartal 4 ini akan ada satu tambahan saham. Nanti akan dipublish di 28 Februari. Karena apa? Karena saya harus nunggu benar-benar seluruh emiten itu buka laporan keuangannya. Ya, dia tunggu publish laporan tahunannya. Jadi saya baru bisa screening ya saham yang potensi multi bagger itu apa. Nah, buat yang mau join juga silakan ke staff kami. Oke? Nah, itu aja. Jadi pertama headline kita akan bahas dulu market ya. Biasa kalau di awal bulan kita lebih banyak bahas kepada market, insight-nya sebulan ke depan. Nah, yang harus Anda perhatikan pertama, market di closing Jumat kemarin itu akhirnya pertama dia nutup gap. Ya, dia sudah pas nutup gap meskipun tidak tertutup sempurna. Ya, jadi di 25825 padahal gapnya itu ada di 25823. Jadi kurang 2 poin lagi untuk dia tutup gap, tapi so far oke lah. Yaitu gap terlalu kecil dan tidak harus ditutup. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ialah close-nya itu pertama pas-pasan di atas support ya, yang diwakili oleh 2 garis merah. Ini merupakan area base support yang kuat. Ya, ini banyak support kuat. Lalu next berikutnya adalah support dari trendline major. Ya, ini adalah trendline major penanda bahwa market uptrend. Jadi sebenarnya ini adalah kombinasi titik support yang sangat kuat karena ketika support dan trendline bertemu, ini menandakan udah ditembok, dicor, dipagerin kayak gitu ya. Kalau bangun rumah udah ditembok, disemen, dipagerin. Jadi ini udah benar-benar tembok terkuatnya. Ya, untuk angka pastinya ini agak sulit karena untuk IHSG sendiri kan angkanya kan sangat pakai koma-komaan gitu. Jadi agak sulit menentukan titik support pastinya, tapi range-nya segini. Ya, closing Jumat kemarin ini pas di atas. Ya, jadi market sempat dibuat habis, lalu sempat technical rebound, namun closingnya dibanting lagi. Ya, lalu untuk foreign flow-nya asing buang lumayan banyak dan buangnya banyak di full saham perbankan. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, ini yang harus kita pahami. BMRI, BBRI, BBC. Salah satu faktornya ialah labanya yang turun. Ya, selama setahun. Ya, NPL-nya tinggi di atas 3%. Ya. Dan sebenarnya kalau Anda jeli, ya ini Anda sudah tahu. Ya, itu udah pasti terjadi. Ya, kalau Anda jeli, ya saya baca berita tersebut saya nggak kaget sebenarnya. Dalam hati saya, ya memang dari kuartal 2, kuartal 3 kan juga menurun. Ya jadi kalau di total pasti antara 2019 ke 2020 ya pasti turun. Ya, laba bersihnya ataupun lain-lainnya itu pasti turun. Nggak mungkin tidak turun, apalagi perbankan kena dampak yang cukup signifikan. Ya, perihal dia turun 73%, turun 30%, 50%, turun pasti turun. Ya, dan itu wajar menurut saya. Tapi yang terjadi di lapangan ternyata berbeda. Ya, kalau kita lihat asing buang cukup banyak 700.000, tapi ya dibanding akumulasi dia ya Anda bisa bayangin dia akumulasi cukup gede di 47, 46 ya. Dia jual di 41. Artinya apa? Cut loss. Ya. Nah, ketika seperti ini dia masih punya barang yang banyak, ya saya nggak tahu dia punya barang di bawah atau tidak, tapi pada dasarnya ialah mungkin ini hanya aksi taking profit saja, ya. Nah, asing melihat bahwa retail akan panic selling, jadi sebelum retail panic selling ya mending dia jual duluan. Ya. Bisa cut loss, bisa tidak, karena kan kita nggak tahu asing ini pegangnya beneran dari bawah banget atau dia cuman akum di sini. Kalau dia akum di sini jual di sini ya dia cut loss.
Dan gak heran, asing, bandar, siapapun itu pasti pernah cut loss. Jangan Anda agung-agungkan bandar dan asing, mereka juga bisa cut loss. Mereka juga bisa ke reject, ke apa ya namanya, kesangkut saham-saham ARB itu bisa juga bandar. Jadi jangan salah, bandar, asing, dan kita sama saja bisa sama-sama cut loss. Dan itu nggak heran. Ya, BBRI dibuang banyak, BMRI yang paling banyak karena yang turunnya paling anjlok. Ya, buat yang mau invest, cicil aja. Ini kan ARB nih. Ya, besok antri ARB lagi aja. Dan saya yakin sih nggak akan ARB 2 kali. Ya, mungkin opening, tapi habis itu akan rebound. Ya, oke, ya saya sih oke aja buat invest, bagus sih menurut saya. Ya, kalau BBCA nih asingnya sudah memang mulai jualan, nah yang dikhawatirkan justru BBCA. Dari kemarin tracknya ini sudah jualan terus. Nah, ini BBCA yang harus dikhawatirkan. Ya, tapi kalau mau BBRI ya Anda silakan. Ya. BBRI pun sampai hampir auto reject, ya BMRI juga. Nah, kalau mau invest silakan. Kesempatan Anda justru di sini. Ya, berkaca dari pengalaman, ya waktu PSBB sekalipun di bulan September ya, mana nih? Nah, di sini ya, ARB, bahkan hingga sempat ARB, besoknya ARB, besoknya sempat ARB langsung closing hijau, udah. Ya, jadi cuman mentok 2 sampai 3 hari. Jadi ya bersabar saja buat yang invest di saham-saham perbankan. Ya, kalau Anda yakin untuk invest, ingat invest itu 1 tahun ke atas. Ya, Anda jangan ngomong invest tapi Anda mau 1 bulan cuan, ya nggak bisa. Itu masalah. Itu ada trading, itu ada swing. Ya, invest 1 tahun ke atas. Bahkan idealnya itu 3 sampai 5 tahun baru stabil. Ya, jadi kalau Anda ngomong invest tapi cuma untuk 2 3 bulan, ya itu bukan invest dan bank tidak cocok. Tapi kalau Anda memang concernnya di atas 1 tahun, bank cocok banget. Nggak usah khawatir lah BBCA, BBRI, BMRI. Ini BUMN juga kok. Ya, pasti mereka akan cari cara. Nah, terkait NPL, ya non-performing loan-nya di atas 3%, ya kalau Anda baca berita, ya ini juga pernah terjadi di BBTN. Ya, NPL itu berkaitan dengan kredit macet. Ya. Dan salah satu yang buat NPL gede, itu juga pemberlakuan PSAK baru. Saya lupa PSAK 71 atau 72. Jadi harus dicadangin. Ya, jadi dia harus melakukan pencadangan. Nah, ketika pencadangannya besar, ya NPL-nya nanti jadi bengkak. Kayak gitu. Jadi, ini udah terjadi dan seluruh bank di 2020 itu menerapkan seperti itu, PSAK baru. Jadi, nggak heran. Ya, saya sih nggak heran. Ya. Rasio-rasio bank lain masih oke kok kalau Anda paham cara baca fundamental bank. Anda baca aja rasio-rasio perbankannya. Ya, nanti mungkin kapan saya buat topik khusus perbankan. Ya, terakhir saya coba hitung di sekitar kuartal 3, kuartal 2 tuh bank masih bagus kok. Padahal itu ekonomi lagi jeblok-jebloknya, tapi masih bagus. Ya, rasio-rasio banknya itu masih oke semua. Ya, masih sesuai standar. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Ingat ini cuma sesaat. Ya, cepat lambat asing institusi pasti akan nambah muatan lagi. Pasti. Itu yang harus Anda pahami. Nah, yang kedua ialah market kita turun ini karena bank. BRI, BCA drop habis. Ya, jadi kenapa market kita turunnya lumayan banyak? Itu karena bank. Tapi ketika banknya itu tidak ngedrop, saya yakin market setidaknya mungkin mendekati BEP ataupun closingnya mungkin hijau-hijau tipis atau merahnya merah tipis. Ya, itu yang saya yakini. Cuman karena banknya anjlok karena berita, news, ya pasti merah. Nah, dan merah ini akan berlanjut di besok harinya. Jadi di hari Senin ini pasti masih akan sisa panic selling. Ya, masih. Ya, di opening itu masih. Ya. Nah, kalau kita lihat yang ARB, ya ini Juste, saya pun masih nyangkut, ya saya terbuka saya nyangkut, ya pada sayang banget dia punya teknikalnya bener bagus banget, tapi karena dia openingnya begini ya panic selling, ya dan itu susah banget. Nah, ini untuk apa namanya Juste, ya IRA, Agro, WSKT pun masih kena auto reject, TINS, BBKP. Nah, ini saham-saham hype yang turun.
Tapi di luar itu, ya di luar farmasi DKK, nah ini Agi juga termasuk saham hype yang dipom-pom katanya ke 5.000 lah, ke berapa saya juga nggak ngerti. Ya, nah sisanya ini lebih ke saham-saham yang nggak saya lihat ya kurang gitu jelas. Ya artinya ialah mungkin tekanannya sudah lebih rendah. Ya kita kemarin pun bahkan sempat cuan hampir 6% di Medco. Ya, nah artinya udah banyak saham-saham yang udah nggak mempan sama penurunan market. Kita cuan juga di FDKA. Era pun kita juga cuan. Ya, belum cuan sih, cuman ya kita udah masuk di sini. Ya, boleh lah teman-teman masuk watchlist Era. Nah jadi banyak juga emiten-emiten yang sudah bangkit. Ya, ini tandanya bahwa imbasnya sudah mulai reda. Ya, udah terlihat lah beberapa saham itu sudah mulai bangkit. Ya, yang maksudnya ya memang harusnya mereka naik kayak gitu. Ya, memang mereka harusnya naik. Cuman karena nggak jelas, karena panic selling ya mereka turun lagi. Ya, Tekim bangkit, ada Tebik, BSDE. Nah, ini udah pada bangkit. Nah, sisanya yang hype-hype doang, yang hancur. Dan itu saya nggak tahu itu bisa berlanjut parah. Ya, kayak gitu. Untuk Antam dan Breeze, dia sudah jebol 2.500, Breeze jebol 3.000, saya sudah out sebagian. Ya, Antam saya pegang di 700, Breeze saya pegang di sama sih di sekitar 600-an. Saya sudah jual sebagian. Sisanya ya saya hold spekulasi. Nah, ya jadi untuk market ingat patokan saya asal dia tidak membuat low baru ya agak sulit sih. Ya, agak sulit menurut saya agak sulit. Kalau dia tidak buat low baru terakhir itu di 5825, berarti asal dia low-nya tidak lebih rendah dari 5825 292, maka akan sangat confirm untuk di hari itunya, which is di hari Senin langsung rebound, atau di hari Selasanya itu yang rebound. Ya, biasanya dia kalau rebound itu 2 hari. Kalau seperti ini pasti market akan rebound 2 hari. Atau dalam 1 hari reboundnya langsung kencang. Minimal di atas 1%. Nah, tapi untuk hari Senin, karena melihat market Dow Jones-nya sendiri masih terombang-ambing, ya ini Anda harus ketahui Dow Jones-nya nggak kuat naik juga, ya benar-benar semua sedang dalam masa-masa ya. Ini Dow Jones sudah mendekati gap, dia sudah break support juga, jadi ya sama ya. Tapi Dow Jones ini masih belum kena area gap sih. Oh ini belum, ya dia belum tentu support, ya saya sih doain dia rebound dulu, kayak gitu. Nah ini cepat lambat akan nutup gap, saya yakin banget dia akan nutup gap, cuman nggak tahu sih tertutup atau tidak, karena ini gapnya gap yang sangat besar, efek dari Joe Biden, ya, ini gap yang sangat besar. Jadi hampir seluruh bursa juga perlahan sekarang nyentuh dia punya titik support, ya. Nah untuk indeks Jerman ya DAX juga pas-pasan di area support kuat ya. Lalu untuk ya lalu ini juga untuk FTSE ini juga belum jebol support, artinya sebenarnya untuk tren dari seluruh market global itu masih uptrend ya, masih uptrend. Jadi kalau saya sih masih optimis. Nah kalau Anda lihat weekly-nya ya, satu hal yang pasti pertama market memang dia tembus supportnya ya, dia tembus bahkan dia tembus EMA 200-nya ya weekly-nya. Tapi yang harus Anda perhatikan ialah meskipun market turun 7%, bahkan kalau dihitung dari sini turun hampir 10% ya, tetapi ya volumenya itu cukup rendah ya. Artinya ialah penurunan ini sebenarnya bukan kehendak dari market ya. Itu secara teori volume ya yang harus Anda ketahui. Nah, lalu yang kedua ialah ketika muncul candle merah yang sebesar ini ya, biasanya candle berikutnya itu akan mengalami technical rebound. Entah itu rebound kencang atau setidaknya dia nggak turun. Nah, seperti contoh ini ya. Oke. 9% low-nya meskipun close-nya 4%, nah besoknya dia naik sampai 3% rebound. Tapi habis rebound ya dia mungkin lanjut turun lagi.
Ya, cuman sesaat memang, tapi setidaknya akan mengalami technical rebound, dan ini yang saya harapkan di awal bulan atau setidaknya sampai pertengahan market ini masih kuat. Ya, ini yang saya harapkan, market masih kuat. Jadi targetnya sebenarnya sudah mau tercapai ya, di area udah kena area penurunan maksimal ya menurut saya di 5, mentok-mentok di 57-an ya, di 5758 ya, dan ini sudah pas-pasan. Kita doakan akan mengalami technical rebound ya. Dow Jones-nya pun belum break support. Untuk bursa-bursa luar pun sedang pas-pasan di support, bursa kita pun sudah pas-pasan di support, dan harusnya akan mengalami technical rebound. Dan itu yang sama-sama kita doakan. Jadi roadmap untuk di bulan Februari, saya melihat bahwa mungkin di awal-awal bulan, ya mungkin max sampai pertengahan, market masih akan mengalami technical rebound sementara. Ya, ini roadmap ya, bisa salah, bisa benar. Tapi melihat seperti ini, market harusnya akan mengalami technical rebound dulu. Ya, setidaknya dia akan uji di sini ya, di 59.6.000. Lalu kalau memang ada stimulus kuat, market akan mentok maksimal ke sini di 6.100, 6.200. Lalu ketika dia memang nanti technical rebound ya, dia akan lanjut turun lagi, dan ini membentuk pola head and shoulders ya, bisa pola head and shoulders atau dia bisa pola W ya. Jadi seperti ini nanti ya, bisa ya. Nah, tapi kalau dia sampai breakdown, nah penentuan market ini akan jadi downtrend atau tidak itu ketika market jebol 5.400-an. Ya, 5.400 atau lebih tepatnya di sekitar 5.380-an. Nah, di sini. Ini penentuannya. Jadi kalau sampai ini penurunan benar-benar maksimalnya di sini. Kalau sampai turun sampai sini dan jebol, bye-bye. Market downtrend lagi. Tapi selagi dia masih kuat, ya doain sih dia kuat di atas 5758, market masih sangat aman menurut saya. Ya, ini bagian dari siklus yang harus kita lewati. Ingat, vaksinasi ini akan ada roadmap kedua, yaitu terkait dari penurunan jumlah positif. Ya, nah ketika kita divaksinasi kan itu kan imunnya itu kalau nggak salah baru terasa itu mungkin di sekitar pertengahan tahun ya, setahu yang saya baca. Jadi akan terimpact ya, impactnya akan berasa di sekitar kuartal 2 dan kuartal 3. Nah jadi roadmapnya untuk 2021 saya masih optimis ya, saya masih optimis di 2021. Apalagi menjelang-jelang Oktober, November, Desember, saya yakin banget market akan rally lagi. Siklusnya seperti itu. Ya, jadi memang untuk siklus bulan Februari Maret ini agak goyang, apalagi emiten pada nerbitin laporan keuangan, dan laporan keuangan itu pasti ancur-ancur. Ya mungkin hati-hati, pasti akan kena imbas semua. Nah, tapi nanti bulan April itu sudah mulai bagi dividen, mungkin ada beberapa sentimen biar kita para trader-trader yang beli on dividen ya. Lalu bulan Mei, Juni, Juli itu mungkin akan lebih sideways tergantung situasi market. Nanti menjelang Oktober, November, Desember market perlahan akan rally lagi. Jadi saya nggak tahu apakah market bisa mencapai all time high-nya di sini di 65 ya, all time high sementara. Tapi saya yakin cuman butuh waktu. Roadmap saya mungkin sekitar pertengahan itu mungkin baru bisa perlahan naik lagi. Ya, jadi sementara ini market masih akan koreksi, rebound yang ada pun rebound yang sangat sementara. Jadi Anda bisa manfaatkan untuk take action, untuk exit, lalu take action juga untuk, oh ya, di sini saya akan kasih satu rekomendasi ya, mungkin bisa ngebantu teman-teman. Nah, intinya ialah market, Anda bisa manfaatkan technical rebound yang ada untuk ngurangin loss, lalu untuk kurangin porsi saham-saham yang overload, lalu kurangin juga saham-saham yang teman-teman beli hampir 40 saham, 50 saham, itu kesempatan buang-buangin, rampingin porto. Jadi ketika market enak, Anda cukup fokus maksimal 10 saham. Jadi enak, Anda maintain-nya itu enak. Ya, untuk sekarang posisi cash saya semua sudah longgar, sudah di atas 50%. Ada satu akun yang memang masih di bawah 50%. Ya, tapi it's okay, tidak masalah. Yang penting saya siap disiplin, jebol cut loss. Ya, lalu saran saya teman-teman tetap harus jaga cash karena ini nggak tahu roadmapnya akan seperti apa. Marketnya pun kalau ini sampai jebol ini bahaya banget. Ya kita doakan sih nggak jebol, atau setidaknya meskipun dia buat low baru tapi closingnya membaik gitu ya, itu kan bagus ya. Asalkan tidak sampai benar-benar panic selling secara berlebihan.
Ya, itu sih yang benar-benar saya harapkan dari market. Ya. Nah, di sini nih, ya ini area ini ya teman-teman. Ya, di sini area support penurunan terdalam berikutnya di sini. Ini maksimal kalau nyampe jebol, udah nggak ada harapan. Ya, udah nggak ada harapan. Anda nggak usah mikir aneh-aneh, udah nggak ada harapan. Ya, ini maks di sini. Tapi ya insya Allah dia akan rebound di sini. Ya, nggak masalah. Ya kita doakan marketnya rebound. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sisanya harus tunggu besok karena benar-benar selama 1 minggu ke depan, 1 minggu ke belakang ini market benar-benar nggak bisa dipredik. Ya, psikologi pasar, psikologis retail, psikologis bandar, psikologis asing pun sudah mulai goyang. Bandar pun banyak juga yang cut loss. Saya sudah cek beberapa saham yang kita follow bandar. Bandara cut loss, kita pun ikut cut loss gitu ya. Jadi menandakan bahwa semua dalam masa darurat, masa krisis. Tapi percayalah, selagi saham-saham yang Anda pegang adalah saham-saham yang berfundamental baik, berkinerja baik, bervaluasi baik, lalu saham-saham yang Anda pegang ialah saham-saham yang secara teknikal bagus, secara bandarmologi bagus, secara foreign flow bagus, percaya cepat atau lambat dia akan kembali naik ke jalur yang seharusnya. Itu yang harus Anda percaya. Jadi, trading invest harus sesuai dengan analisa, bisa analisa dari orang, bisa analisa dari Anda pribadi, tapi yang jelas ialah Anda harus tahu kenapa suatu saham ini direkomendasikan. Ya, Anda harus tahu kenapa saya harus beli saham ini. Anda harus tahu kenapa saya harus beli invest saham ini. Itu Anda harus tahu. Jadi, ketika Anda sudah tahu, Anda memiliki keyakinan, Anda bisa bahkan justru menambah muatan. Mumpung turun nih, gue average down aja deh. Kayak gitu. Ya, nah lalu saya akan kasih satu rekomendasi untuk teman-teman ini saham kota. Ini bandarnya sih gendeng. Ya, saya nggak tahu disclaimer on, bukan pom-pom. Ya, VVIP yang jelas sudah beli di bawah. Ya, terserah Anda mau ikut atau enggak, terserah. Ya, saya sih, tapi saya ngomong dulu, kita VVIP sudah beli di bawah. Ya, nah jadi dari masa sideways ini, kalau Anda perhatikan, ya dari kita cek, ya ini distribusi. Nah ini yang saya sampaikan, hati-hati di distribusi. Ya, tetapi ketika memang distribusi, tapi harga sahamnya di markup. Ya, ini adalah salah satu jenis teknik markup distribution. Jadi benar distribusi, ya. Tapi harganya dinaikin. Nah, ini untuk memancing retail. Ya, namun ya biasanya saham-saham kayak gini dengan situasi kondisi market yang nggak jelas nih, saham-saham kayak gini biasanya yang perform. Makanya saya bisa berani rekomendasi. Dari dulu saya nggak berani. Tapi ketika marketnya seperti ini ya oke lah. Ya. Pertama dia break EMA 200 juga, ya volumenya juga sudah mulai meningkat. Ini ada indikasi repo, hati-hati. Ya. Nah dari teknikal ini yang penting, ya teknikal ini dia mau break trendline majornya, ya trendline down trendline majornya. Artinya kalau ini bisa di break out, ya ini secara teknikal akan confirm uptrendnya. Ya meskipun secara weekly kita sudah melihat bahwa ini udah mulai uptrend. Ya jadi kalau Anda lihat ini tinggal tunggu breakout pas-pasan. Nah, ini menarik banget kalau dia sampai bisa breakout, ya. Breakout trend line, lalu khususnya breakout di 5, ya, di 565. Ya, breakout di sinilah ya, di sekitar 565, 570. Nah, ini akan sangat confirm. Jadi Anda mungkin bisa fast trade di sini kalau Anda mau. Ya, ini sih menarik banget untuk kota. Ini sudah rounding, ya, bahkan closingnya juga dikerek. Ya, kalau dia bisa break out, ini bagus banget. Tapi hati-hati, bandara gila. Ya, lihat aja ini diturunin berhari-hari. Baru dinaikin lagi. Jadi ini benar-benar bandara kacau. Ya, pakai stop loss aja, ya disiplin aja. Lalu untuk DMMX, Moonmology, saya kasih deh reviewnya. Ya, kita member VVIP berhasil serok lagi di ARB, closingnya di 260, ganteng banget. Ya, kalau di VVIP ada di morning briefing, jadi kita update tiap hari. Nah, tapi kali ini spesial untuk teman-teman. Ini bagus banget, ini bentuk candle inside bar terus 3000 beruntun. Ya, artinya beneran dijaga harganya. Ya, ini harganya beneran dijaga, kurang lebih seperti itu. Dia akan mungkin bentuk triangle, ya, akan sideways, ya, karena dia sudah break di 26, 250, 248, maka ini sekarang lagi testing aja, uji support. Nah, ketika supportnya sudah confirm, dia sideways baru mungkin perlahan naik lagi.
Ya, jadi untuk pecinta DMMX, selamat. Mungkin ini rekomendasi gratis di saat market lagi nggak jelas, tapi ini yang terbukti. Ya, 3 hari DMMX sempat 16%. Ya, dia yang naik paling gila, lalu besoknya masih sempat 7%. Ya, kemarin pun dia kagak merah, bahkan sempat hijau 2%. Jadi benar-benar nih sahamnya sangat dahsyat. Ya, sisanya Anda atur sesuai trading plan sendiri. Kemarin ada yang nanya, Om, nggak dikasih stop loss ya? Ya ada di VVIP. Ya kalau di sini mah Anda nggak ada lah. Ya kan mereka bayar, ya saya appreciate dong. Mereka harus dapat lebih baik daripada yang dapat gratis. Ya nggak ada makan siang yang gratis lah. Kurang lebih seperti itu. Tapi saya berbaik hati, saya kasih info. Kan Anda sudah cuan gede. Nah itu DMMX kota Anda bisa perhatiin. Lalu sisanya sih lebih ke situasional. Anda harus cek dulu kondisi market besok. Saya nggak bisa ngomong banyak. Ya, saya nggak bisa ngomong banyak, tapi yang jelas tekanan jual di awal masih tinggi. Ya, kita harapkan awalnya masih tekanan jual tinggi, lalu perlahan itu recover. Itu lebih baik. Ya. Jadi nggak usah kaget lah. Nanti saya akan terus update pergerakan market di morning briefing. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.